lokal keren harus memiliki tempat terhormat atau yang saya sebut sebagai etalase brand lokal keren. Ini sebenarnya yang selalu saya bawa dalam kehidupan saya. Ini yang menjadi esensi dari brand saya sebenarnya. Dan ini saya mengajak teman-teman untuk memiliki semangat untuk membangun brand itu tidak sekedar katakanlah jualan, tapi juga ada sesuatu yang esensial nempel di kita gitu. Mungkin saya harus cerita background saya. Background saya lama di advertising. Saya di advertising sebagai creative director. Dan di situ saya pada satu titik saya merasa bahwa saya harus bikin produk sendiri. Saya harus menjadi produsen. Saya tidak mau berteriak-teriak menjadi konsultan untuk mendorong orang konsumtif dan katakanlah membesarkan brand-brand yang sudah besar, gitu ya. Katakanlah Unilever, yang jadi klien-klien kita ya rata-rata brand-brand besar. Gitu. Dan saya merasa bahwa ini momentumnya sangat bagus untuk kita. Jadi saya tentu mengamati ya, terutama teman-teman. Saya senang sekali berinteraksi dengan teman-teman. Misalnya contoh, dan saya hobi gambar. Kebetulan saya hobi gambar banget. Misalnya saya berinteraksi dengan Juki, misalnya yang jadi petani di Jogja, di Klaten tepatnya, atau Lulu Lutfi yang membangun fashion di Jogja juga, dan lain-lain ya, Lawless dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa momentumnya tuh kuat banget untuk teman-teman semua atau kita semua ini untuk bangkit membangun base customer yang kuat gitu. Dan kalau dalam konteks branding, yang saya yakini bahwa kita ini harus punya istilah saya authenticity. Otentisitas kita ini apa? Kalau saya tadi misalnya otentisitas saya sebagai brand membawa etalase brand lokal keren ke publik misalnya. Itu tuh esensi saya. Dan ini yang akhirnya menggugurkan saya bahwa kompetisi itu nggak relevan. Jadi kompetisi membunuh lawan atau yang dibilang sebagai permainan membunuh lawan dan akhirnya kita jadi pemenang, itu kayaknya bagi saya udah nggak laku, udah nggak berlaku. Jadi saya merasa bahwa kita harus membangun kompetensi, membunuh kompetisi tadi, mematikan kompetisi, dan kita harus authenticity menjadi hal yang sangat penting. Jadi walaupun misalnya saya berbisnis kopi, saya kayak misalnya kemarin saya nongkrong di kedai kopi yang saya appreciate, nggak jauh dari sini, namanya Kopi Maru misalnya. Karena saya merasa bahwa brand yang saya ciptakan memiliki authenticity sendiri. Dan itu yang menurut saya menjadi sangat penting dipahami di era sekarang. Nah, kalau kita bicara branding, saya itu sangat percaya dan ini ada unsur idealismenya, yang saya sebut sebagai diplomasi kultural. Karena saya juga sangat sakit hati sebenarnya kalau kita bandingin dengan Korea misalnya, yang punya K-pop atau Jepang, Cool Japan, atau Melbourne culture segala macam. Kita ini harus bisa membangun sebuah kultur. Kenapa kultur ini penting? Karena kalau kita membangun brand karena kultur, itu akan menjadi ritual, akan menjadi habit. Kayak misalnya kalau yang saya jalanin, misalnya M-Block, itu adalah kultur public space atau kultur jalan kaki, pedestrian yang kita kembangin. Ketika kita berhasil masukkan kultur, itu paling tidak satu langkah kita sudah sukses dalam hal membangun brand. Nah, diplomasi kultural ini menyebabkan saya bersyukur background saya di advertising, paling enggak saya tahu bagaimana bikin film, bagaimana mendisplay produk dan lain-lain. Itu artinya sebenarnya unsur-unsurnya banyak yang saya bisa selipkan di sini. Unsur arsitek, unsur entertainment, unsur misalnya literasi dan lain-lain. Nah, di sini saya sebut dan ini yang membuat saya dalam tanda petik melakukan banyak hal. Dan kita sebenarnya sebagai pemilik brand, katakanlah ya, kita memang harus banyak melakukan eksplorasi yang sifatnya diplomasi kultural. Kalau di contoh luar negeri, contohnya ya yang paling
paling umum adalah misalnya Mickey tikus, Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan sebenarnya kan awalnya dari tokoh Mickey yang katakanlah kartun gitu ya. Tapi bayangkan dia bisa menjadi ekosistem bisnis yang akhirnya bisa jadi katakanlah cruise atau hotel, destinasi wisata, segala macam ya. Nah itu membuktikan sebenarnya bahwa ketika kita masuk dari satu elemen yang sangat kecil sebenarnya itu bisa menjadi sangat besar. Itu yang teman-teman harus paham potensi tentang hal-hal seperti itu. Jadi apa yang saya jalankan di filosofi kopi misalnya itu terbukti gitu bahwa kita ternyata melakukan diplomasi kultural yang akhirnya kita masuk ke aparel, akhirnya kita masuk ke hotel dan lain-lain. Jadi saya dan teman-teman tidak pernah melihat kopi sebagai kopi saja, tapi dia menjadi ekosistem. Dan ini sebenarnya membawa saya masuk ke area yang sangat menyenangkan ketika kita membangun brand itu justru masuk ke wilayah-wilayah yang tidak terbayangkan. Saya sangat senang sebenarnya dengan teman-teman semua sekarang, karena saya juga melihat sekarang ini yang saya sebut sebagai kebangkitan artisanal brand. Brand-brand artisan. Jadi brand-brand yang dibikin dengan hati, dengan proses, dengan idealisme katakanlah, dari rantai pasok hulu ke hilir, sehingga dia menjadi sebuah cerita atau menjadi narasi yang sangat baik. Saya belajar ini sebenarnya ya balik lagi dari kopi, tapi saya juga banyak buku yang menjadi referensi dari artisan brand ini. Salah satunya kebetulan di area yang mungkin di Indonesia nggak terlalu dikenal, yaitu artisan brewery. Karena kalau di luar negeri itu menjadi hal yang sangat menjadi tren dan lumayan berpengaruh di branding. Jadi artisan brewery banyak bermunculan. Sebenarnya hampir sama, artisan coffee, artisan brewery, itu nanti akan membuat yang komoditi, yang besar, itu akan kalah dengan yang kecil-kecil. Contohnya ya kayak misalnya kalau tadinya pabrikan gitu ya, kalau di kopi dulu punya persepsi ya kopi itu kopi saset. Sekarang kopi saset menjadi terpinggirkan dan akan muncul kopi-kopi artisan. Sama, nanti misalnya kayak misalnya bir, angker bir, atau bir bintang segala macam, itu dianggapnya bukan bir. Sama seperti kopi, misalnya kayak Common Ground segala macam, itu real coffee, jadi bukan yang kopi saset. Ini sebenarnya fenomena yang teman-teman harus tangkap, karena saya yakin teman-teman punya produk-produk yang areanya lebih ke sini. Dan hubungannya sebenarnya dengan crowd, hubungannya dengan fans yang kita kembangin. Kita harus membangun fans, kita harus membangun customer kita yang engaging gitu ya, yang deket gitu, dan akhirnya sebenarnya customer kita dengan munculnya sosial media segala macam itu polanya lebih ke komunitas, polanya lebih ke fans, polanya lebih ke concern yang dikembangkan, dan akhirnya kita juga harus mengembangkan konten. Jadi saya sebagai personal brand saya juga harus meng-create konten. Jadi teman-teman kalau sebagai katakanlah CEO-nya dari masing-masing brand, harus juga mengembangkan konten saran saya. Karena itu menjadi sesuatu yang akan menjadi diplomasi kita dalam kita mengembangkan brand. Apapun yang teman-teman miliki, concern yang teman-teman miliki. Nah, kasih sekarang atau membangun brand sekarang, kita tidak bisa lagi mengobrol janji. Kita harus melakukan sesuatu yang orang itu percaya. Itu yang sangat penting untuk kita membangun brand. Jadi ketika saya ngomong etalase brand lokal keren, kalau saya nggak melakukan akan menjadi teori mungkin dan menjadi apa buktinya segala macam. Tapi kalau ketika saya dan teman-teman membuat katakanlah tempat-tempat seperti ini, oh percaya gitu. Jadi membangun brand sebenarnya tidak hanya membangun sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya, tapi sebenarnya membangun reputasi. Teman-teman harus membangun reputasi. Itu yang membuat brand kita kuat dan lekat. Karena kalau ketika kita berhasil membangun reputasi, walaupun fansnya nggak banyak, tapi itu akan
menjadi apa ya, viral, menjadi bertambah gitu. Kita nggak perlu menaklukkan banyak orang. Kalau misalnya follower saya katakanlah cuma 1.000, kita nggak perlu mencoba untuk menjadi viral segala macam, nggak usah. Kita taklukkan aja misalnya di antara 1.000 itu mungkin 40 orang, 50 orang, atau bahkan 30 orang, bahkan 20 orang, tapi dia yang benar-benar percaya. Itu yang menurut saya sangat penting. Dan sekarang fenomenanya sangat, momentumnya sangat tepat, karena sekarang ini teman-teman saya justru sangat bangga ketika memakai produk-produk yang ada di sekitar kita. Sekarang ini menjadi situasi ketika kita memakai produk yang concern terhadap lingkungan itu menjadi sebuah kemewahan. Ketika kita membuat tempat-tempat seperti ini, tapi diapresiasi menjadi sebuah, gua nongkrong di tempat seperti ini. Kalau zaman dulu kan enggak, zaman saya terutama ya. Zaman dulu kalau kita pakai barang mewah, kita pamer, itu hebat. Tapi kalau sekarang, barang mewah kita pakai, terus kita pamer, belum tentu orang akan kagum. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk kita bisa membangun conversation yang sifatnya lebih dekat gitu ya. Nah, dan bagi saya sebenarnya selain purpose, narasi yang paling penting. Ini narasi pertama dari filosofi kopi yang sering saya ambil contoh karena ini penting menurut saya adalah narasi Kopi Tiwus. Kopi Tiwus itu dari film, dari novelnya Mbak Dewi Lestari, yang akhirnya menjadi produk namanya Kopi Tiwus. Narasinya kuat sekali, narasi dari Pak Seno yang punya anak sudah meninggal, dan akhirnya saking cintanya dengan nama Tiwus, dan dia merawat pohon kopinya dengan sangat cinta, gitu ya, penuh cinta. Dan itu sebenarnya contoh narasi klasik yang bisa teman-teman juga create gitu ya. Saya sendiri selalu memberi contoh pola, clear ya suaranya? Polanya seperti ini, nanti boleh dicatat atau difoto aja. Concern, purpose, conversational capital, creative diplomacy, creative impact, dan secara otentik. Tadi filosofi kopi contoh, tapi ini saya jalankan di bisnis-bisnis yang saya jalanin ya, misalnya kayak di M-Block. Tetap ada concern-nya, purpose-nya, dan lain-lain. Ini kita bikin juga di disiplin yang lain, di post-block, yang mau kita bikin misalnya pabrik blok, atau produk-produk yang kita bangun. Jadi intinya adalah pola seperti ini teman-teman harus miliki, walaupun tidak harus ini ya, ini sebagai contoh aja. Dan spirit kolaborasi itu sangat penting. Misalnya tidak terbayangkan sebelumnya ketika filosofi kopi bisa masuk ke hotel misalnya, bikin kamar hotel gitu ya, atau bikin sepeda. Itu adalah sebuah contoh dari kekuatan branding yang menurut saya kita sangat kurang, dan tapi peluangnya sangat besar untuk kita membangun branding yang kuat. Ini 3 hal yang saya sangat ini bukan tugas, tapi maksudnya ini teman-teman tolong pikirkan karena ini 3 hal yang saya sebagai katakanlah orang branding, yang branding expert sebelumnya, begitu saya masuk bisnis, saya merasakan susahnya membangun brand. Pertama adalah ide. Ide itu ya tadi ya, misalnya kita bangun filosofi kopi, kita bikin narasi. Itu ternyata baru satu hal. Dan itu saya pahami, ternyata bukan hal yang paling sulit. Membangun ide itu bukan hal yang paling sulit. Berikutnya adalah membuat model bisnis. Dan itu juga bukan yang paling sulit, karena kita banyak referensi yang bisa kita buka ya, dari Harvard Business Review, atau dari jurnal-jurnal gitu ya. Yang paling sulit ternyata adalah SOP, menurut pengalaman saya. Standard Operation Procedure. Ketika saya menjalankan kedai kopi, atau misalnya katakanlah kebun ide, atau misalnya M-Block, Post-Block, segala macam, yang paling sulit SOP. Dan itu hubungannya dengan
engine yang kita ciptakan dan akhirnya bisa menjadi sebuah mesin yang akhirnya company ini berjalan. Itu saya yakin teman-teman juga akan mengalami, saya pun juga belum sukses kalau kita ngomong SOP, karena ini sesuatu yang sangat nggak gampang, dan ini sebenarnya game changer dari bisnis ini 3 hal ini ya, ide, model bisnis, berikutnya adalah SOP atau eksekusi. Ini sesuatu yang saya sendiri juga sulit untuk menjalankannya. Berikutnya adalah kalau di saya, space, branding, dan creative confidence. Kita di M-Block dan Post-Block ini membangun beberapa brand juga. Brand-brand misalnya kayak di depan itu ada Canggu Bakehouse, itu bentukan dari kita juga yang kita. Tapi intinya adalah saya merasa space itu sebagai bagian yang penting untuk kita memberikan experience atau engagement ke publik. Dan itu kayaknya satu hal yang kita harus pikirkan terus. Jadi teman-teman juga harus, mungkin kalau di bahasa teman-teman, engagement-nya ke publik seperti apa? Branding dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini juga satu PR dari kita, orang Indonesia, ketika membangun brand. Saya merasa bahwa dengan pola-pola apa yang kita kembangkan, ini ada contoh Cold Heart, ini juga salah satu bangunan kita. Ada perubahan dari cara membranding sekarang yang sifatnya sekali lagi lebih ke komunitas, lebih ke fans. Jadi bagaimana kita mengelola komunitas ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa support kita. Ini sangat penting banget dan saya cukup katakanlah babak belur untuk bisa membangun program-program yang sifatnya engagement-nya tinggi. Misalnya contoh, tidak terbayangkan sebelumnya bagi saya sebenarnya, kalau boleh jujur gitu ya. Misalnya saya ngadepin atau menemui komunitas-komunitas yang sekali lagi tidak terbayangkan. Misalnya komunitas komik yang tiba-tiba di M-Block secara ritual menyanyi lagu-lagu komik Jepang. Misalnya, itu pemandangan yang bagi saya yang katakanlah yang dari segi umur tidak di generasi mereka gitu, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi itu secara marketing ternyata sangat kuat. Atau misalnya komunitas buku, ada satu event buku Pacar Merah komunitas juga, itu yang sangat fanatik. Itu membukakan mata saya bahwa ternyata pengaruh komunitas terhadap branding itu sangat kuat. Nah teman-teman, saya sarankan untuk juga mengolah komunitas-komunitas atau berbaur dengan komunitas-komunitas apapun untuk memperkuat network dan bangunan yang mungkin juga tidak terbayangkan sebelumnya. Ini satu kalimat dari salah satu founder dari M-Block yang sangat saya kagumi, Bung Glenn Fredly. Bung Glenn Fredly selalu ngomong ke saya, creative engine is on. Ini kalimat yang tidak akan saya lupakan dan tidak akan kami lupakan. Karena apa? Karena dia musisi. Dia orang musik. Tapi selalu dia punya bayangan bagaimana mengembangkan creative engine. Mengembangkan, dia seringkali ngomong soal lokomotif. Lokomotif. Musik jadi lokomotif dunia kreatif, ekonomi kreatif. Jadi Bung Glenn ini saya kasih visual sengaja, tidak hanya visual musik, tapi Bung Glenn punya kesadaran bagaimana mengembangkan ekosistem dari musik. Berangkatnya apa? Karena dia merasa terhina. Ketika di sebuah forum, musik dianggap memberi kontribusi di ekonomi kreatif nomor 12. Dia marah sekali waktu itu, dan dia bilang ke saya marah sekali, karena apa? Musik yang begitu kuatnya di dunia ini cuma dianggap nomor 12 setelah ya pasti F&B segala macam. Karena memang ekosistemnya belum muncul. Poin saya adalah dari pelajaran dari Bung Glenn, teman-teman juga boleh berangkat dari rasa sakit hati, dari rasa yang dorongan yang sangat kuat, cari motif,
motif kita ini apa sih gitu. Motif kita dalam membangun brand itu apa gitu. Dan ini sebenarnya contoh ini, contoh real dari Bong Glenn, yang ini saya sebut sebagai pain point sebenarnya. Teman-teman harus mendapatkan pain point-nya. Pain point-nya apa? Sebenarnya ini rumus yang cukup lazim sebenarnya di kalangan startup ya, kayak misalnya pain point-nya Gojek itu misalnya karena misalnya tadinya kalau mau naik Gojek, naik ojek itu harus nawar misalnya. Kalau mau naik ojek zaman dulu maaf ya, misalnya pengemudinya bau gitu kan. Nah, ini menjadi pain point yang justru positif bagi brand yang namanya Gojek. Dia memberi solusi. Dan ini saya rasa satu yang juga harus dipikirkan ya, pain point. Nah, ini ekosistem kita bangun di M-Block. Sekali lagi, dari awal saya biasanya menggambarkan modelnya secara menyenangkan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah ekosistem yang bisa menjadi besar. Bagaimana Bung Glenn membuat atau memiliki keyakinan jadi motor ekosistem yang namanya M-Block. M-Block ketika baru buka memang berangkatnya dari musik, karena kita punya live house sedikit di sebelumnya, dan saya mengajak teman-teman untuk walaupun membangun brand, kategorinya sudah cukup jelas, tapi jangan segan untuk keluar dari kotak. Jadi walaupun kita berbisnis food misalnya, kita juga mengunjungi dunia fashion. Walaupun kita katakanlah saya placemaking seperti ini, berbisnis tempat, tapi saya juga mikirin atau mengunjungi misalnya musik, misalnya sejarah, misalnya literasi gitu. Jadi kita harus cukup kaya untuk menyilang-nyilangkan sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan. Karena sebenarnya yang menjadi menarik menurut saya membangun brand itu adalah ketika kita menyilang-nyilangkan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Jadi saya sangat senang sekali menikmati bagaimana kita membangun brand. Ya, misalnya contoh ketika membangun tempat-tempat seperti ini, saya sampai sekarang akan ngotot sekali gitu ke siapapun, baik itu ke government atau ke investor, tentang town hall, fungsi town hall. Indonesia itu nggak punya town hall. Itu kemarahan saya ya. Town hall kita digantikan oleh mall. Mall itu bukan town hall. Karena mall itu adalah, bagi saya lucu gitu, ketika di Pondok Indah, sebuah pemukiman, ternyata ada town hall yang tidak mewakili orang-orang di Pondok Indah gitu. Harusnya kita, brand-brand lokal kita yang harusnya menjadi town hall-nya gitu, menjadi etalasenya gitu. Dan ini yang membuat saya, mendorong saya untuk bikin di tempat lain. Bukan hanya sekedar bisnis. Bukan hanya sekedar bisnis. Karena membangun brand sebenarnya tidak sekedar membangun bisnis, tapi membangun purpose. Salah satu purpose yang saya juga ngotot adalah membangun grocery store. Kenapa membangun grocery store? Karena di sini ada produk-produk UKM. Karena di sini ada, kalau di M-Block Market itu ada 4.500 SKU. Tidak hanya sekedar kafe-kafe, tapi SKU. Ada sekitar 1.000 UKM di situ. Saya paham benar potensinya, saya paham benar problemnya, dan kesulitan-kesulitannya. Karena tidak mudah. Tapi ini adalah opportunity untuk kita bisa mengembangkan grocery store yang benar-benar dianggap gitu ya. Dan sebenarnya bungkusannya adalah, kalau kita ngomong brand, itu adalah kebaikan, memuliakan ekosistem yang baik. Nah ini sebuah tekad yang menurut saya harus ada di brand. Traceability juga menjadi hal yang penting untuk produk-produk artisan, katakanlah. Saya sangat into gitu ya ke traceability, paham asal usul, narasi, sama seperti Kopi Tiwus tadi. Ini sangat penting, dan saya yakin sekali future dari kekuatan kita adalah di retail. Retail ini menjadi
game changer bagi kita gitu, dan spirit-spirit seperti ini sebenarnya memang harus nempel di kita, sehingga kita dalam membangun brand ini sebagai contoh kita benar-benar paham apa yang kita kembangkan gitu ya. Dan produk-produk lokal kita juga sudah sangat luar biasa menurut saya. Jangan lupa digitalnya juga harus dibangun, kita bangun trust, media juga sangat penting. Teman-teman harus paham bahwa membangun brand itu sebisa mungkin secara tidak langsung harus libatkan media. Kita harus menjadi media darling. Saya selalu yakin itu, bukan berarti kita baik-baikin media dengan hal yang katakanlah yang tidak benar menjadi benar gitu ya, atau katakanlah memanipulasi informasi. Bangun hubungan yang baik dengan media. Makanya alhamdulillah kami yang di mana ada saya, biasanya kita diliput Kompas, bahkan media-media dari luar, dan lain-lain ya, dari TV segala macam. Ini juga satu hal yang teman-teman juga harus pertimbangkan ya, untuk jadi media darling itu menjadi sangat penting. Jadi kita sebenarnya membangun brand ini membangun sebuah perayaan sih menurut saya. Merayakan sesuatu dengan sangat senang. Nah ini yang satu hal yang sangat penting yang teman-teman mungkin nggak terlalu ngeh, bahwa membangun brand ini sebenarnya membangun IP, intellectual property. Apakah teman-teman semua sudah mendaftarkan IP-nya? Kemarin sering saya bertanya kan, minimal hakinya, itu menjadi sangat penting. Karena sebenarnya yang kita bangun itu ekosistem. Kalau kita mau membesarkan brand, itu kita harus paham bahwa yang kita besarkan adalah intellectual property-nya. Kayak misalnya tadi tikus ya, Disney akhirnya bisa menjadi macam-macam, filosofi kopi bisa macam-macam. Itu adalah membangun IP yang akhirnya membuat kita menjadi sustain. Itu sangat penting. Ini kayak misalnya Postblog, case-nya Postblog. Saya juga cukup terharu tuh kemarin ketika pertama kali kita pembukaan, dapat respons dari media sangat luar biasa, dibuka oleh Pak Erick Thohir, ada pesta lighting gitu ya, dan akhirnya menjadi ekosistem seperti sekarang ini, walaupun dari gedung-gedung yang sudah tidak digunakan gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Habis ini kita akan buka di Medan, teman-teman sekarang lagi research di Bali, akan buka di Padang, dan semuanya melalui narasi-narasi yang kita bangun sebelumnya. Jadi narasinya selalu kita bangun, biasanya sebelum buka pun saya di sosial media sudah bercerita, ini akan jadi apa, kayak misalnya ini contoh, wisata arsitektur Postblog. Ternyata benar, di sini weekend itu sering ada tur arsitek, atau tur di sini namanya wilayah ini Weltevreden, Jakarta dengan kegembiraan baru, Batavia dengan kegembiraan baru ini Weltevreden. Menghidupkan area-area yang tadinya nggak terlalu dilirik, jadi inklusif, sifatnya inklusif. Ini menjadi sebuah ruang gembira baru lah gitu ya. Nah ini berikutnya, doakan saja, ini saya mungkin cerita bahwa di prosesnya juga perjalanannya masih panjang, tapi kita harus punya bayangan gitu. Ini pabrik blok. Kita akan memberdayakan bekas-bekas pabrik. Itu kan banyak sekali. Ini yang pertama kita akan buka di Padang. Bekas pabrik seng di Padang, seperti ini. Ini akan kita jadiin, kita juga udah berhubungan dengan pelaku-pelaku kreatif di Padang, diskusi akan bisa menjadi bermanfaat bagi publik sejauh apa, segala macam. Jadi narasi seperti ini sangat penting, dan juga tempat-tempat yang lain, ini misalnya Postblog di Medan, ini juga luar biasa tempatnya. Kita juga langsung tim berjejaring, research sangat penting untuk kita, karena community base, dimanapun juga membangun brand adalah membangun komunitas, dan ini akan bisa menjadi, saya ngebayanginnya Medan ini kan portalnya perkebunan. Nah itu juga kita pikirin, makanya kekuatan cerita dari hulu ke hilir. Nanti kita akan menjadikan Medan sebagai hub kultural di Sumatera gitu. Dan ujung-ujungnya adalah kalau saya brand cinta lokal, tadi City Hall,
Menurut saya itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi.